Allah tidak mengangkat luka mereka, Allah tidak mengangkat kezaliman dalam kehidupan mereka, tetapi Allah menguatkan hati mereka, dan itulah penjagaan Allah kepada mereka. Sedangkan orang yang tidak dikuatkan hatinya, baru juga diputusin sudah bunuh diri, gagal pula. Kalau bunuh diri berhasil masih mending, bunuh diri gagal lah gitu. Loncat dari jembatan kesangkut misalnya. Gak enak banget kan ya? Ada dulu yang pengen bunuh diri karena ditolak sama ceweknya. Kebetulan di depan rumah ceweknya itu ada truk lagi berhenti. Terus dia balapan, sengaja nabrakin dirinya ke truk yang lagi berhenti, tepat di depan rumah ceweknya. Kenapa? Pengen nunjukin ke ceweknya, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Coba. Kenapa bisa kejadian kayak gini? Karena hatinya tidak dikuatkan. Kenapa ada orang yang berkali-kali diputusin, tetap aja datang lagi. Kuat banget tuh hatinya. Berkali-kali diputusin, datang lagi. Bukan datang ke yang lain, datang ke yang sama. Sampai orang yang putusinnya, yang putus asa memutuskan, akhirnya menerima. Nah, di sini berarti bukan soal layak dan tidak, soal siapa yang paling sabar ya. Kan kata Umar bin Khattab, rahasia kemenangan dalam satu pertarungan, ini yang ngomong jawaranya ya, Umar bukan saya. Kalau saya mungkin bukan petarung, kalau Umar kan petarung. Dia ngomong apa? Rahasia kemenangan dalam satu pertarungan bukan teknik, bukan kekuatan fisik, tapi ketahanan, kesabaran. Siapa yang paling sabar, dia yang akan menang. Siapa yang paling sabar sampai ronde 10, maka dialah yang menang. Begitu juga dalam kehidupan, siapa yang paling kuat, dialah yang akan sukses, yang paling sabar. Ternyata kadang Allah menolong kita bukan dengan cara buat hidup kita nggak ada masalah. Justru kadang masalah itu kuliah buat kita. Masalah itu nyantri buat kita. Masalah itu kursus buat kita, biar kita mengerti kebaikan. Mengerti artinya menjadi orang yang tangguh, tapi Allah kuatkan hati kita. Sehingga kita berbaik sangka. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Berbaik sangka kepada Allah. Misalnya lagi ada musibah, oh kayaknya Allah mau ganti yang lebih baik nih. Kayak gitu. Ada musibah langsung berbaik sangka, Allah mau ganti yang lebih baik. Istri saya tuh salah satunya, dan beliau aktivis mengurus pasien-pasien kanker yang kurang mampu di Bandung. Jadi kita punya namanya Rumah Teduh, menampung ada sekitar 6 rumah, menampung lebih dari 70 pasien, termasuk ada yang dari Garut, dari Tasik, dari pelosok-pelosok. Bahkan ada yang dari Garut bagian selatan yang kemarin sempat kita anterin, udah meninggal pakai ambulan. Dari Bandung ke rumahnya itu 12 jam. Karena pertama udah sampai di jalan raya harus digotong, nggak bisa naik mobil ke atas, ke bukit gitu. Gotongnya aja sejam. Kalau pakai motor nggak mungkin kan, bawa tandu kan pakai motor nggak mungkin ya. Tapi kalau teman-teman anak-anak motor kayaknya bisa nih ngetrik ya, bawa. Kalau kita nggak bisa akhirnya ditandu, sejam naik ke atas tuh. Nah, kemarin ada kejadian di salah satu rumah teduh untuk nampung pasien-pasien yang kurang mampu bersama keluarga mereka. Ada satu pasien nyamar. Dia pura-pura sakit, terus tinggal di situ sehari. Tiba-tiba malam hari dia hilang, semua HP keluarga pasien diambil, dibawa lari. Mencuri HP pasien kanker kurang mampu, coba kurang apa dosanya tuh? Mencuri HP, nyopet HP orang di mall masih mending, dosa lah ya. Tapi nggak dosa segede itu ya, nggak berlipat-lipat. Ini dosanya apa? Mencopet, mengambil HP keluarga pasien kanker kurang mampu. Yang di HP itu satu-satunya alat untuk komunikasi, ngurus pengobatannya. Kita nelpon mereka juga di situ, nelpon dokter lewat HP itu, diambil sama dia. Hilang sekitar 5 HP, 5 pasien. Langsung kita coba snapgram di sosial media. Dalam hitungan jam, Allah ganti HP yang lebih bagus, jumlahnya 2 kali lipat. Itu juga kita stop, kalau enggak mungkin 10 kali lipat jumlahnya, bisa jualan HP itu. Kita taruh Instastory, kita butuh HP nih, ada 5 pasien kita yang kehilangan HP dalam satu musibah, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Ternyata langsung pada ngejapri, saya ganti. Bukan HP bekas, HP baru yang harganya mungkin lebih mahal berkali-kali lipat dari yang hilang.
dan jumlahnya berkali lipat dari yang hilang. Hilang 5, yang udah terkumpul dalam hitungan 1 jam 10. Itu langsung kita stop. Kalau nggak bisa 100 tuh. Lumayan kan, bisa buka lapak lagi tuh. Nah ternyata benar kalau kita berprasangka baik ke Allah. Akhirnya mereka pasti kasih HP yang baru, bingung. Pak, ini gimana cara memakainya nih? Karena HP yang mereka selama ini kan yang HP hitam putih yang agak gede yang bisa ngelemparin maling ya. Sekarang HP-nya slim, warna, bisa selfie. Mudah-mudahan sih nggak sibuk selfie ya. Nah, alhamdulillah dikasih yang lebih baik. Coba berprasangka aja sama Allah. Dan itu mudah banget bagi Allah. Saya juga pernah hilang HP. Malam-malam mau ada acara tahajud bareng. Bangun tidur karena udah telat bangunnya. Acara tahajud jam 2, saya bangun di rumah jam 2. Kan telat banget tuh, berangkat ke tempat masjidnya setengah jam paling cepat. Akhirnya karena panik, saya ambil HP, jatuh. Pas jatuhnya itu bagian layarnya langsung pecah, gak bisa lagi dipakai digit. Wah, HP saya hilang. Langsung doa, Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Waktu itu HP saya HP harga 2 juta. Paginya jam 10 pagi Allah ganti dengan Samsung Note 5 yang waktu itu harganya masih 10 juta. Coba. Langsung cash langsung dikasih sama Allah. Gimana caranya? Allah yang punya cara. Dan kita nggak harus tahu caranya karena ayatnya juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang Allah yang kalian tuh nggak pernah duga. Prasangka baik sama Allah. Ditolak, oh berarti akan diberikan yang lebih baik dari ini. Ditolak lagi, oh berarti lebih baik lagi. Cari lagi yang lebih baik, ditolak lagi. Makanya nyarinya yang terbaik. Begitu ditolak, Allah berarti akan menggantikan yang lebih baik dari dia. Itu ada cewek, Masya Allah, berhijab, hafal Al-Quran, juz 30. Lancar. Ini kayaknya tipe saya banget nih. Jadi saya gak perlu repot-repot ngajarin Al-Quran ke anak saya. Udah ada mamanya. Ini kayaknya cewek yang setia, keibuan. Kayaknya dia gak senang keluar, lebih senang di rumah. Pas banget dengan tipe kita misalnya. Ternyata pas datang ditolak. Maaf saya udah tunangan. Lagi-lagi kayak gitu ya. Gak survei dulu sih, langsung datang aja. Karena gak ada surveinya, datang ditolak. Oh mudah-mudahan dikasih yang tadi juz 30. Karena gara ditolak dikasih yang 30 juz. Tapi sekarang masih juz 30 juga bertahap. Pas sudah nikah nanti dia hafal Quran jadi 30 juz. Bisa kayak gitu? Bisa banget. Kerjaan, ada satu kerjaan yang kita nggak berhasil, satu usaha nih. Lagi mulai usaha kecil, modal 1 juta usaha. Ternyata ada yang nggak jujur, kita ketipu, gagal. Jangan langsung berburuk sangka ke Allah. Apa maunya lagi Allah nih? Saya kan melakukan usaha ini gara-gara saya meninggalkan riba. Masa saya meninggalkan riba tapi malah makin sulit? Kayaknya Allah nggak rela ya. Saya mau hijrah. Ya udah deh saya balik lagi. Malah saya juga sama Allah. Kayak gitu kan? Berarti kita sudah berburuk sangka kepada diri kita sendiri. Harusnya, oh Allah nggak mau ngasih saya rezeki yang receh kayak gini nih. Makanya dibikin ini ada masalah dikit. Dikasih rezeki yang lebih besar. Usaha lagi. Dari mana? Kan udah habis modalnya. Bukankah Allah maha kaya? Bukankah Allah alam yajidka yatiman fa'awa? Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Tinggal kita yakin aja dan berbaik sangka kepada Allah. Makin yakin dan makin berbaik sangka, makin Allah nunjukin hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Saya sering cerita, pasti teman-teman mungkin sebagian pernah dengar di YouTube. Gimana saya ngebuktiin kebesaran Allah dengan sedikit mengambil resiko gambling, yaitu berangkat ke luar negeri nggak punya modal sama sekali. Nggak bawa duit, 1 rupiah pun nggak bawa, berangkat ke luar negeri. Terus apa keyakinan saya? Baik sangka kepada Allahnya. Saya cuma berbaik sangka waktu itu Allah di Indonesia sama Allah di Mesir itu sama. Beda nggak Allah di Indonesia dengan di Mesir? Sama kan ya? Terus yang ngasih makan kita di Indonesia? Allah. Berarti yang ngasih makan kita di Mesir? Allah juga. Ya udah, berarti nggak ada masalah. Orang yang ngasih makannya sama, kecuali yang ngasih makannya beda. Di Indonesia yang ngasih makan ayah, berarti di Mesir harus cari ayah mertua. Ayah bukan pemberi makan, tetapi ayah yang
Dengan lewat dialah Allah memberi kita makan. Tapi punya cara yang lain, Allah lah pemberi makan. Akhirnya saya berangkat. Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir sama. Apakah Allah akan mengecewakan hambanya yang berbaik sangka? Enggak. Ternyata terbukti banget teman-teman. Saya malah merasa sangat diperlakukan dengan istimewa oleh Allah sepanjang perjalanan sampai pulang lagi ke Indonesia. Enggak kelaparan sama sekali. Ikhtiar. Cuman kadang kita ikhtiar habis-habisan, kalau Allah mengatakan tidak ya tetap aja nggak bisa. Ada juga orang yang ikhtiarnya biasa-biasa aja, Allah bilang ya, dapatnya lebih dari apa yang dia ikhtiarkan. Saya jual bakso, jual doang, yang masak teman, karena saya nggak bisa masak. Saya bilang ke teman, lo masakin bakso, nanti biar gua yang jual. Nanti bagi 2, lo 30%, saya 70%. Oh ya boleh, dia masak, terus saya jualan bakso ke warga Indonesia yang ada di Mesir, plus warga Malaysia, karena Malaysia lebih banyak daripada Indonesia. Indonesia sekitar 3.000, Malaysia sekitar Indonesia sekitar 6.000, Malaysia sekitar 12.000, 2 kali lipat jumlah mahasiswa Malaysia. Jualan. Lagian kalau orang Malaysia mungkin karena nggak terbiasa makan bakso, nggak bisa ngebedain bakso enak dan nggak enak ya, jadi lebih aman nih. Jangan jual bakso ke orang Bandung, ketahuan banget nggak enaknya. Karena orang Jawa Barat kan banyak jual bakso tuh. Ini nggak kayak bakso di tempat saya, jual bakso ke mereka. Dan saya ngasih jumlah pentol baksonya tergantung mood. Kalau orangnya kayaknya nyaman nih, enakan nih, kasih banyak. Kalau orangnya nyebelin, kasih aja 2, cukup lah. Datang wajahnya cemberut gitu, mau apa? Beli bakso. Oh ya, 2 kasih aja. Terus temennya, Mas, iya, mau apa? Beli bakso? Boleh? Oh boleh. Oh, kasih 10. Akhirnya pas makan berdua, ngeliat sebelah, kok beda? Beda amalan. Rugi kah? Nggak rugi, untung juga gede. Bakso, catering, jual dolar keliling. Terus pokoknya ada adik-adik kelas baru datang langsung dipalakin. Dolarnya sini. Langsung kasih dengan pon Mesir. Dolar. Dalam sehari bisa dapat $1.000 lumayan. Sampai akhirnya setelah saya berangkat ke Mesir, justru nafkah keluarga saya lebih lancar daripada saya di Indonesia. Buktinya apa? Adik-adik itu sekolah saya biayain, kirim dari Mesir, dari mulai dia SD, SMP, SMA dibiayain. Terus ibu nanya, saya nanya ke ibu, Mak, kan di Aceh, Mak butuh apa di rumah? Kalau abang ada duit lebih, Mak pengen beli kulkas. Karena seumur-umur saya, kita belum pernah punya kulkas sendiri, rumah juga ngontrak. Kalau Ramadan itu ngambil es dari rumah tetangga. Nah ini mau Ramadan nih, pengen punya kulkas sendiri. Oh boleh Mak, berapa aja lah. Yang 5 juta juga gak apa-apa kata Mak. Kemahalan. Akhirnya saya kirim 1,5 juta beli kulkas yang 1 pintu, yang kecil. Bahagia. Mak butuh apa lagi? Ya ini adik-adik baju lebaran belum dibeli, kirim baju lebaran. Mak butuh apa lagi? Ini uang kontrakan bulan ini belum bayar, kirim. Ternyata benar kalau kita berbaik sangka ke Allah sekali, Allah akan ngebalasnya minimal 10 kali. Sampai menikah di sana, punya anak di sana, pulang ke Indonesia. Saya sering gambling dengan cara berbaik sangka kepada Allah. Tapi jangan gambling sesuatu yang Allah nggak janjikan ya. Saya berbaik sangka ke Allah, berdiri aja di rel kereta, pasti nggak akan ditabrak lah. Allah nggak pernah bilang siapa yang berdiri di rel kereta akan aku tolong dan tidak akan ditabrak. Nggak ada janji Allah kayak gitu. Ada gitu ayatnya. Coba gambling ke yang ada ayatnya. Siapa yang bertakwa pasti akan aku kasih jalan keluar. Siapa yang bersabar pasti aku berikan pertolongan. Siapa yang sholat pasti aku akan membantu dia. Yang Allah udah janjiin, maka gamblinglah dengan hal itu. Ambillah resiko dengan janji-janji itu. Tapi kalau Allah nggak ngejanjiin apa-apa, jangan ambil resiko. Karena Allah juga nggak punya perjanjian. Siapa yang loncat dari tower pasti akan selamat. Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Siapa yang minum racun nggak apa-apa, karena dia minum racunnya ikhlas. Nggak ada minum racun ikhlas. Ini teman-teman, berbaik sangka kepada Allah, maka kita nggak bakalan kecewa. Ada masalah apa aja, balikin lagi ke Allah. Oh, ini kayaknya Allah pengen ngasih kebaikan. Yang baik-baik aja yang dipikirin tentang Allah. Begitu sekali kita berburuk sangka ke Allah, sekali itu kita telah memberikan kesempatan buat diri kita untuk celaka atau mendapatkan kerugian. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Makanya cerita yang paling populer yang kita baca di Al-Quran itu ketika Nabi hijrah ke Madinah,
Apakah perjalanan hijrah Nabi mudah? Enggak. Jadi kalau kita ngerasa perjalanan hijrah kita itu enggak mudah, berarti kita juga ngerasain apa yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Bukan kita doang yang susah dalam hijrah, Nabi juga susah, padahal Nabi lebih dekat ke Allah daripada kita. Yang mudah itu siapa? Umar. Itu hijrah yang paling mudah. Sebelum hijrah, posting dulu. Besok mau hijrah, hari ini posting. Captionnya apa? Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah bahwa saya besok bakalan hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Langsung share location, bukit yang mana. Umar tuh yang posting dulu. Gak ada yang berani nge-like coba. Sepi aja tuh postingan Umar yang paling sepi itu. Gak ada yang berani nge-like, gak ada yang berani komen. Diem aja, anteng. Besoknya Umar hijrah. Ada nggak yang berani nungguin Umar di luar kota? Nggak ada. Yang berani mencegat Umar? Nggak ada. Karena mencegat Umar sama aja dengan bunuh diri. Ada dua orang yang nggak berani dicegat di Quraisy itu, Umar sama Hamzah. Sedangkan Rasul dan Abu Bakar orang yang dianggap lemah. Walaupun sebetulnya Nabi kuat, cuman nggak pernah bertarung, nggak pernah mukul orang sehingga nggak ditakuti. Kalau adu kekuatan pasti Nabi itu paling kuat, cuma kan nggak pernah mukulin orang, sehingga dianggap ini mah orang nggak menakutkan. Kalau Umar kan sering mukul orang, bukan sering, hobi itu. Sebelum hijrah, hobi mukul orang. Sama kayak Nabi Musa, hobi noel orang, noel aja mati. Lu apaan sih? Mati. Kan orang Kipti kan ditoel sama Nabi Musa, belum diapa-apain, baru ditakol dikit lah, udah mati. Ini Umar. Paling gampang hijrah itu Umar, sedangkan Nabi sendiri yang lebih soleh daripada Umar, susah hijrahnya. Harus sembunyi-sembunyi, harus diam-diam, harus ngambil arah yang berlawanan dari kota Madinah. Kota Madinah ke sebelah sini, Nabi malah perginya ke sebelah sini. Bukan mendekat, malah menjauh dari Madinah. Terus masuk ke dalam sebuah lubang, bukan goa, lubang. Lubang kecil namanya di atas Jabal Sur, sehingga disebut dengan Gua Sur. Sembunyi berdua sama Abu Bakar di situ nyumput. Ketahuan juga tuh takdir Allah. Kenapa Allah nggak buat orang-orang menjauh biar Abu Bakar dengan Rasulullah itu enak di dalam tempat itu, nggak ada yang ganggu. Sengaja Allah bikin skenarionya kayak gitu. Untuk apa? Untuk tunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Buat orang yang beriman itu nggak ngaruh. Mau kayak gimana juga sulitnya nggak ngaruh. Yang penting Allah ridho, itu aja yang penting. Yang penting Allah bersama kita. Cuma itu yang penting. Sehingga akhirnya ketika orang-orang berada tepat di mulut gua, itu jarak Nabi sama musuhnya itu cuma hitungan jengkal loh. Setengah lutut mereka, setengah kaki mereka itu udah kelihatan sama Nabi kayak gini nih. Tepat di depan Nabi. Sampai Abu Bakar berbisik ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat ke bawah, pasti mereka akan menemukan kita. Gimana nih? Gimana nih?" Abu Bakar yang khawatir. Abu Bakar yang takut, bukan takut dan khawatir terhadap keselamatan dirinya, tapi khawatir terhadap keselamatan kekasihnya Rasulullah SAW. Saking sayangnya Abu Bakar kepada Rasul. "Ya Rasulullah, gimana nih? Gimana nih?" Apa kata Rasulullah? "Ya Abu Bakar." Lembut Nabi ngomongnya. "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain? Allahu salisuhuma." Ya Abu Bakar, kenapa kamu mikir kita berdua doang? Bukankah Allah yang ketiga? Jadi kalau kita merasa sendiri, kenapa kita berpikir kita sendiri? Bukankah Allah yang kedua? Kalau kita merasa sedikit, kenapa kita berpikir sedikit? Bukankah Allah itu punya banyak pasukan yang diturunkan dalam perang Badar, perang Ahzab dan yang lainnya? Ma dhannuka bisnain? Allahu salisuhuma. Kenapa kamu mikir cuma berdua, padahal Allah yang ketiga? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir ya Abu Bakar, Allah bersama kita.